Ada beberapa dari orang tuanya itu memang resign dari kerjaannya untuk mendedikasikan supaya anaknya bisa diantar pas main bola. Kisah Melatih episode 3. Gue pernah punya pengalaman, gue ngelatih tuh anak umur mungkin sekitar 12 tahun kali ya. Jadi pada saat mereka umur 11 tahun, 11-12 tahun gitu, karena gue latihan rutin di Jakarta tuh di Senayan tempat latihan kita, dan gue pribadi gue sering naik angkutan umum dari Bekasi rumah gue ke si tempat latihan itu. Jadi waktu pada saat, sebenarnya kan gue ngelatih mereka udah dari umur 10 tahun ya, bahkan 9 tahun ya, 9-10 tahun. Gue dari 9-10 tahun tuh gue selalu melihat mereka diantar sama orang tuanya. Jadi itu berjalan mungkin ya 2 tahunan ya, ngelihat mereka diantar. Jadi setiap gue ngelatih anak-anak itu, mereka diantar sama orang tuanya. Ya orang tuanya jadi ada terus lah gitu di situ. Nah, berjalannya waktu, pas mereka udah umur 12-13 tahun gitu, gue punya ide gitu untuk ngobrol ke semua orang tua lah di situ. Jadi kayak mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, mau nggak kita share sesuatu gitu ya? Gue ngomong lah sama mereka. Jadi bisa nggak gue berharap untuk kalian semua nggak usah nganter lagi anak-anak kalian gitu, karena melihat kayaknya bapak ibunya tuh ya dari cerita-cerita ya, gara-gara nganter anaknya latihan bola, ada beberapa dari orang tuanya itu memang resign dari kerjaannya untuk mendedikasikan supaya anaknya bisa diantar pas main bola. Bagus banget kan? Bagaimana segitunya orang tua sama kita, nganterin kita setiap sore latihan dari jarak yang mungkin ada dari Bekasi, ada yang dari Depok, ada yang dari mana-mana lah, dari Bogor bahkan, resign dari kerjaan demi nganterin anaknya sekolah bola. Gue melihat fenomena itu, wah kasihan juga ya orang tua ini, dan gue ngasih usul ke mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, mulai sekarang coba deh dilepas orang tuanya, coba mempunyai keberanian ngelepas untuk si anak-anaknya naik angkutan umum lah. Karena kita latihan di Senayan, yang notabene Senayan itu ya banyak angkutan lah. Dari Depok ada, Bekasi ada, Tangerang ada. Jadi inilah, nggak susah lah gitu. Kan, dan pengalaman gue pribadi, gue hampir setiap hari ke Senayan itu naik angkutan umum. Ya LRT, MRT, Transjakarta itu gue naik. Dan itu mudah. Gue ngelempar lah ke mereka satu hari gitu. Setelah gue lempar, Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu mulai pelan-pelan belajar untuk ngelepas anaknya sendiri untuk datang ke tempat latihan. Wah, kaget tuh mereka semua kan. Kaget, wah nggak berani. Ya wajar lah. Gue juga punya anak ya. Untuk ngelepas anak umur belasan tahun, naik angkutan umum sendiri ke Senayan, itu kan luar biasa ya pengorbanannya. Di saat itu gue ngomong, sampai setahun pertama tuh, hampir nggak ada yang ngelakuin. Seinget gue ya. Atau mungkin ada 1-2 orang lah yang ngelakuin. Nggak ada tuh. Atau seinget gue nggak ada lah. Sampai pada gue udah nggak ngelatih lagi nih si tim kelompok umur ini gitu. Jadi udah sekitar 3 tahun setelah gue ngomong itu, suatu hari gue naik LRT sorry. Terus gue ngelihat ada anak didik gue dulu naik LRT yang sama. Dia nggak ngelihat gue, tapi gue ngelihat dia. Nah itu gue langsung di dalam hati gue tuh, gue agak seneng ya. Kenapa? Karena menurut gue ngelatih sepak bola itu bukan sekedar sepak bola doang. Ketika gue bisa menginfluence sebagai pelatih ke anak itu atau ke orang tua itu untuk menjadi lebih disiplin, menjadi lebih mandiri, ya, nggak melulu mau diantar sama orang tuanya, cuman taunya tidur di mobil atau di motor, habis itu nyampe tempat latihan. Jadi ada perjuangan ke tempat latihan, naik turun bus, naik turun kereta, ya tentunya itu buat menambahkan rasa struggling dalam diri mereka ya. Jadi mereka bisa sendiri, karena gue selalu bilang, bos, nanti lu kalau udah pada gede, lu akan traveling kemana-mana nih, misalnya ada panggilan timnas, ya lu naik pesawat sendiri, ada panggilan klub, ya lu naik pesawat ke kota itu sendiri. Jadi lu harus bisa mandiri. Nah, dibelajarin dari sekarang gitu. Jadi poinnya setelah gua ngomong itu, orang tua pada kaget, wah nggak mungkin coach, nggak bisa lah kita ngelepas anak kita gini segala macam. Oh ya udah, yang penting gua udah mengutarakan itu hak mereka. Tapi ternyata setelah 3 tahun dari situ, pas gua udah nggak ngelatih mereka, ternyata itu mereka lakukan, dan itu buat gue sama bangganya gue ya, ketika mungkin melihat mereka ada di timnas nanti atau di klub besar nanti. Tapi sebagai pelatih gue seneng ngelihat dari sedikit perubahan yang gue lakukan atau sedikit ide yang gue lakukan, mereka lakukan. Walaupun mereka lakukannya tuh mungkin tahunan setelah itu. Ya, gue melihat ada pemain gue dari jauh, dia naik turun bus, naik turun kereta, tuh gue punya rasa happy lah di dalam hati gue gitu. Jadi, gue pernah menginfluence sesuatu yang bagus buat dia, buat dirinya. Dan itu memudahkan orang tua, jadi orang tuanya nggak harus repot nganter, nggak harus repot untuk nungguin nih anak latihan sampai pulang ya. Dan beberapa kali gue ketemu mereka bareng, pas pulang bareng tuh, gue bilang mereka bagus, terus harus belajar mandiri.
dan lain sebagainya. Nah, itu membuat sedikit bangga di hati gue selain kalau gue ngeliat mereka sukses di bola. Karena gue sendiri mempercayai tidak banyak pemain yang sukses di bola, walaupun dia pemain-pemain bagus di level grassroots pas masih kecil, tapi ketika dia berhasil di kedisiplinan, kemandirian, gue yakin banget itu bisa dibawa sama mereka kemana-mana mereka jadi profesional. Mau kerja di kantor, mau kerja sama orang, mau punya usaha. Kalau mentalitas dari sepak bola itu lo bawa, gue yakin insya Allah dengan izin Allah mereka bisa sukses dengan mentalitas tersebut. Dan itu yang coba gue influence selain melatih sepak bola. Jadi ada juga nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Itu aja, sekian video hari ini. See you next video. Thank you.